Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama belajar Injil Matius pasal 3. Yang pertama kita akan melihat Matius 3 ayat 1-6 tentang Yohanes Pembaptis. Peristiwa ini terjadi setelah kurang lebih 400 tahun Israel mengalami masa kekelaman. Dalam Injil Matius tidak dijelaskan tentang siapa Yohanes Pembaptis. Di dalam Injil Matius diceritakan bahwa Yohanes berada di padang gurun serta mewartakan berita pertobatan dan melakukan pembaptisan, penghukuman, serta kerajaan sorga. Berita pertobatan adalah hal yang sangat penting untuk masuk dalam kerajaan sorga. Seseorang tidak akan pernah bisa masuk kerajaan sorga tanpa pertobatan. Pertobatan artinya berbalik atau metanoia, bertobat. Artinya merubah pikiran, pandangan hidup, arah hidup, termasuk perilaku kehidupan sebagai bukti pertobatan. Di dalam Matius 3 ayat 8 dikatakan hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Di sini kita belajar bahwa pertobatan ada buahnya. Dan kita harus memunculkan buah dari pertobatan kita. Perlu diketahui bahwa pertobatan merupakan hal yang utama yang disampaikan oleh para nabi dalam Perjanjian Lama. Dan Yohanes Pembaptis melanjutkannya. Panggilan untuk bertobat merupakan topik yang tidak pernah berhenti untuk didengungkan. Karena pertobatan merupakan langkah awal untuk masuk dalam kerajaan sorga. Munculnya Yohanes Pembaptis merupakan penggenapan dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 3. Di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 5-17 diceritakan tentang Yohanes Pembaptis. Dia adalah anak dari Imam Sakaria dan Elisabet dari keturunan Harun. Tidak akan minum anggur dan minuman keras, penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Dan tugasnya ditulis dalam ayat 16-17 dari Lukas pasal 1. Yakni ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Juga menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Selanjutnya di dalam Matius 3 ayat 4-5 dijelaskan tentang pakaian Yohanes Pembaptis, yaitu jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Nah, setelah lebih kurang 400 tahun tidak ada suara Tuhan untuk Israel, maka pewartaan Yohanes Pembaptis tentang berita pertobatan disambut dengan baik. Dan di ayat 5 dan 6 dikatakan, maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu, sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Jadi kita melihat apa yang dilakukan oleh Yohanes ini. Dia mewartakan berita pertobatan dan orang banyak datang mengaku dosanya
dan mereka memberi diri dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Lalu datang juga orang-orang Farisi dan orang Saduki. Itu dapat kita baca dalam Matius pasal 3 ayat 7 sampai 9. Nah, siapa orang Farisi itu? Orang Farisi ini adalah orang yang sangat menaati seluruh perjanjian lama secara lahiriah. Mereka secara khusus menekankan bahwa keselamatan dapat diperoleh dengan menaati hukum-hukum Allah secara harfiah. Mereka juga mengajarkan bahwa Mesias yang dinantikan adalah seorang penguasa di bumi yang akan membantu Israel menguasai semua bangsa dan memaksakan semua orang untuk tunduk pada hukum Allah. Lalu, siapa orang Saduki itu? Orang Saduki ini adalah golongan yang tidak menyukai hal-hal yang rohani. Jadi, berlawanan dengan orang Farisi tadi ya. Kemudian orang Saduki juga menolak ajaran kebangkitan, malaikat, mujizat, kekekalan, dan hukuman yang akan datang. Nah, ketika orang Farisi dan orang Saduki datang untuk minta dibaptis oleh Yohanes, Yohanes Pembaptis menegur mereka dengan keras dan berkata bahwa mereka adalah keturunan ular beludak. Yohanes menolak mereka karena mereka datang meminta dibaptis bukan karena bertobat dan mengerti kebenaran, melainkan karena ikut-ikutan. Nah, di sini kita belajar bahwa memberi diri dibaptis bukan sesuatu yang dilakukan dengan sembarangan, tetapi merupakan bukti bahwa kita telah bertobat, berbalik arah dari hidup lama kepada Tuhan. Dan itu berarti pula sebuah pengakuan kepada dunia, setan, dan Tuhan bahwa kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Lalu kita melihat baptisan. Maksudnya di sini adalah baptisan Yohanes. Baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan sebagai persiapan bagi seseorang untuk masuk dalam kerajaan sorga. Yohanes menyatakan bahwa akan datang seseorang yang lebih berkuasa darinya yang akan membaptis dengan dengan Roh Kudus dan dengan api. Untuk ini, Yohanes sedang berbicara tentang Yesus sebagai pribadi yang membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Maaf, di situ ada salah ketik ya. Lalu selanjutnya kita lihat Yesus dibaptis oleh Yohanes di dalam Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Baptis dari kata baptiso yang artinya dibenamkan atau dimasukkan ke dalam air. Yesus datang dari Galilea. Di dalam Markus 1 ayat 9 dikatakan dari Nazaret ya. Nazaret itu adalah kota yang berada di provinsi Galilea. Yesus datang dari Galilea ke padang gurun, Yudea. Ya. Tadi disebutkan di dalam Matius pasal 3 ayat 1 bahwa wilayah kerjanya Yohanes Pembaptis ini adalah padang gurun di Yudea. Nah, Yesus datang dari Galilea untuk dibaptis. Nah, kita tahu bahwa baptisan Yohanes itu adalah baptisan pertobatan bagi orang berdosa. Nah, sekarang mengapa Yesus memberi diri dibaptis? Apakah Yesus berdosa? Yesus datang dibaptis bukan karena dia berdosa, tapi dia sedang menyatakan dua hal, yaitu yang pertama, bahwa dia sedang mewakili manusia berdosa,
Atau dengan kata lain, Yesus mengidentifikasikan diri sebagai manusia berdosa. Nah, kalau kita lihat tulisan Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat 21, di sana dikatakan dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dan selanjutnya Yohanes sendiri di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29, di sana dikatakan pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Jadi, Yesus memberi diri dibaptis bukan karena dia orang berdosa, tapi karena dia sedang mengidentifikasikan dirinya sebagai manusia berdosa. Lalu yang kedua, di dalam Matius 3 ayat 15, di situ Yesus menjawab kepada Yohanes Pembaptis, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Jadi, ketika Yesus datang untuk minta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, pada awalnya Yohanes Pembaptis menolak. Tetapi Yesus berkata, "Ayo, lakukan, karena ini untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah." Lalu kita melihat apa yang terjadi pada peristiwa Yesus dibaptis. Sorga menyatakan, ya, dengan peristiwa itu, langit terbuka, Roh Allah turun ke atas Yesus dan Bapa berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Yesus adalah anak Allah yang datang dalam perkenanan Allah. Nah, dari Injil Matius pasal 3 ini ada beberapa hal yang kita pelajari, yaitu Yohanes Pembaptis adalah orang yang ditetapkan untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus Kristus. Berita pertobatan harus terus disiarkan agar banyak orang yang bertobat. Lalu, pertobatan harus diikuti dengan dihasilkannya buah pertobatan. Pertobatan merupakan langkah awal untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Orang yang bertobat pasti memberi diri dibaptis sebagai langkah ketaatan dan memberitakan pada dunia, setan, dan sorga bahwa ia adalah milik Kristus. Jadi orang yang memberi diri dibaptis itu memproklamirkan diri, ya, bahwa dia adalah milik Kristus. Kemudian yang terakhir, Yesus adalah anak Allah yang dalam perkenanan Allah datang menjadi manusia yang tidak berdosa dan berdiri di pihak manusia berdosa. Dengan demikian, ini yang bisa saya sampaikan, yang bisa kita pelajari dari Injil Matius pasal 3 ini. Untuk selanjutnya, mari kita bersama-sama bertanya jawab di dalam grup WhatsApp, dan saya harapkan kita semua bisa belajar bersama-sama. Saya selalu mengatakan kita belajar bersama, artinya keaktifan saudara di dalam bertanya ataupun menjawab, itu akan memperkaya kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.